warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmat Maulana, NIM 1907-3040, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mata kuliah kewirausahaan minggu kedua, yaitu tentang prinsip dasar kewirausahaan. Langsung saja pada materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar kewirausahaan. Di sini konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan sepadan maknanya dengan kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Dan istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari kata Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna t'undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Seorang wirausaha adalah seorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung risiko dari suatu usaha. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Lanjut pada materi kita yang kedua, yaitu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, yang berarti wira itu yaitu pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu itu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Dan menurut KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, serta memasarkannya. Dalam lampiran keputusan Pemerintah Koperasi dalam pembinaan pengusahaan kecil dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai sikap, semangat, dan perilaku dan kemampuan kewirausahaan. Dan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, lanjut pada materi kita ketiga, yaitu syarat-syarat wirausaha, yaitu harus berani, memiliki visi dan misi, tidak takut gagal, berani mengambil keputusan dan risiko, kreatif dan inovatif tentunya, mau mendengarkan masukan orang lain, dan memiliki kemampuan dan prinsip yang kuat, dan tidak malu dan gengsi, tegas, meninggalkan rasa malas, pintar memanfaatkan peluang, selalu optimis, dan tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Memiliki sifat-sifat kewirausahaan itu sebagai berikut: keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, preferensi kepada risiko-risiko menengah, persepsi pada kemungkinan berhasil, rangsangan oleh umpan balik, energik, orientasi ke masa depan, dan keterampilan dalam perorganisasian. Dan terakhir ada sikap terhadap uang. Yang materi selanjutnya ada menentukan model usaha, canvas business model, yaitu canvas adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh perusahaan atau privat sektor. Namun kita menggunakan ini dalam kewirausahaan sosial dengan sedikit modifikasi antara lain. 1. Customer segment atau segmen pelanggan ya. Dan selanjutnya adalah channel atau saluran tangan pelanggan. Yang keempat itu customer relationship, hubungan pelanggan. Nomor 5 yaitu revenue stream atau aliran pendapatan. Bagaimana sih bisnis memperoleh pendapatan dari proporsi nilai? Pada elemen ini usaha harus menentukan hal-hal yang membuat perusahaan mendapatkan pemasukan dari para pelanggannya. Dan yang selanjutnya yaitu key activities atau kegiatan utama. Wirausaha sosial perlu menjawab apa hal strategis yang unik yang dilakukan bisnis untuk menyampaikan profesi. Ketujuh adalah key research atau sumber daya utama. Pada elemen ini wirausaha sosial perlu menjawab apa strategi unik yang harus dimiliki bisnis untuk mampu bersaing. Dalam ini meliputi sumber daya manusia, peralatan, bahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah key partnership atau kemitraan kunci,
yaitu wirausaha sosial perlu menjawab apa yang tidak dapat dilakukan perusahaan sehingga dapat berfokus pada kegiatan utamanya atau key activities ini. Ini menjadi penting bagi wirausaha sosial untuk mengidentifikasi kemitra-mitra yang penting dan esensial dalam membantu proses pembentukan value proposition. Dan yang nomor 9 yaitu cost structure atau struktur biaya. Pada elemen ini, wirausaha sosial perlu menjawab apa biaya utama penggerak bisnis atau bagaimana sih dikaitkan dengan pendapatannya. Hal ini termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan dalam bisnis, meliputi fixed cost, variable cost atau maintenance cost, operational cost, dan komponen biaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition yang disampaikan pada konsumer. Pada bisnis canvas ini memberikan 3 hal utama, yaitu fokus, fleksibilitas, dan transparansi. Dalam wirausaha sosial ada beberapa hal penyesuaian pada model bisnis canvas. Dalam hal ini yaitu beneficiary segment atau segmen penerima manfaat. Yang kedua yaitu social and customer value proposition. Yang kata lain yaitu proporsi nilai, pelanggan, dan sosial. Dan yang keempat adalah surplus, rencanakan dan komunikasikan apa yang terjadi dengan keuntungan dan di mana Anda berencana untuk menginvestasikan kembali. Selanjutnya yaitu tentang hukum dan etika bisnis. Menurut KBBI di sini hukum yaitu berarti peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Beberapa produk hukum adalah undang-undang atau produk untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah atau ketentuan, peristiwa tertentu, keputusan yang ditetapkan oleh hakim melalui proses pengadilan, dan juga vonis. Pelaku bisnis adalah berbagai pihak, baik sebagai perorangan maupun sebagai badan usaha. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang meliputi industri perdagangan, jasa, agraris, ataupun lain-lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis juga mempengaruhi perekonomian dan perekonomian pada akhirnya berkaitan dengan negara dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan bisnis menghubungkan berbagai macam pihak dengan berbagai macam kepentingan. Oleh sebab itu, hukum bisnis menjadi kebutuhan mutlak untuk mewujudkan kondisi bisnis yang sehat. Hukum bisnis diharapkan dapat melindungi pelaku bisnis karena hukum akan menghubungkan berbagai pelaku bisnis dalam perjanjian resmi. Hukum bisnis juga memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis, yaitu adanya jaminan bagi pelaku bisnis, yaitu adanya jaminan untuk dapat melakukan upaya hukum apabila salah satu pihak pelaku tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dan yang kedua yaitu etika bisnis. Di sini memiliki arti yaitu untuk cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan yang adil dan sehat dan dengan mitra kerjanya, pemegang saham ataupun masyarakat. Dan etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Etika bisnis bisa menjadi standar serta pedoman bagi masyarakat karyawan termasuk manajemen dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, moral luhur, transparansi, serta sikap profesional. Dan baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.